pagi atau siang hari ini. Mungkin sedikit beda dengan pertemuan sebelumnya. Mungkin ada yang masih ingat pertemuan sebelum bahas apa? Getaran dan gelombang. Kali ini kita membahas getaran dan gelombang. Ya, kinematika rotasi. Apa itu kinematika rotasi? Jadi nanti dalam kinematika rotasi ini kita membahas gerak-gerak linier, gerak-gerak rotasi atau lingkaran atau putaran, yang mana nanti dia sebenarnya juga ada kaitannya dengan gerakan linier. Jadi nanti kita lihat perbandingannya. Kita langsung saja. Ini ada namanya perpindahan sudut. Sebelum lanjut ke perpindahan sudut, kita review sedikit atau kita bahas dulu atau kita ulang sedikit tentang gerak linier. Nah, di gerak linier itu apa? Atau mungkin masih ada bingung. Jadi gerak linier itu adalah gerak lurus ya, artinya di sumbu X gitu nanti. Dia di garis gitu. Berbeda nanti dengan ini ya, rotasi atau putaran nanti yang mana dia geraknya berputar gitu. Tidak lurus, tidak linier. Di gerak linier itu ada namanya perpindahan. Perpindahan itu dikatakan atau disebut atau bisa ditulis dengan R atau delta R, yaitu RF dikurang RI, dan ini bersifat vektor. Gimana maksudnya? Jadi mungkin dan di sebagian buku nanti juga bisa di R2 dikurang R1 gitu ya. Atau perpindahannya itu perpindahan apa ya? Itu jarak atau titik akhir dikurang dengan titik awal. Itu namanya perpindahan. Misalnya aja kita bayangin dan dia bersifat vektor, artinya jaraknya itu mempengaruhi, arahnya itu mempengaruhi. Misalnya kita bayangkan atau kita ilustrasikan seperti kita di sebuah kelas atau sebuah ruangan yang memiliki ubin atau keramik atau lantai gitu. Nah, ketika kita maju 3 lantai atau 3 kotak atau 4 kotak lantai atau ubin, kan itu udah namanya berpindah, artinya di kotak awal dikurang dengan kotak akhir dikurang dengan kotak awal, lantai akhir dikurang dengan lantai awal. Itu kan ada namanya perpindahan kita. Nah, jadi seperti itu. Tapi nanti kalau di gerak rotasi atau kinematika rotasi, dia bersifat lingkaran, artinya bersifat bundar atau memutar, bukan lurus atau linear seperti itu. Jadi ada juga perpindahan, yaitu jarak atau titik akhir dikurang titik awal. Dan dia bersifat vektor, artinya arahnya mempengaruhi. Jadi kalau dia ke depan ditambah ke depan, pasti ya arahnya juga semakin ke depan gitu. Tapi kalau misalnya dia ke belakang gitu kan, tadi contoh dari ubin atau lantai, juga dia berpengaruh, arahnya juga berbeda. Nah, kemudian ada namanya kecepatan.
Jadi kecepatan itu disimbolkan atau dilambangkan dengan V dalam gerakan linier, dalam gerak linier. V itu apa? Itu kecepatan. Persamaannya itu adalah delta R per delta T. Yang mana delta R-nya itu juga didapatkan dari sini. Gitu kan. RF dikurang RI atau R akhir dikurang dengan R awal. Nah, jadi jarak akhir dikurang jarak awal. Di delta R per T. Delta T itu adalah juga waktu ya. T itu waktu dan delta T itu adalah TF juga nanti dikurang dengan TI. Atau maaf, atau dia T akhir dikurang dengan T awal. Sebentar ya. Ya maaf. Tadi delta T itu adalah T akhir dikurang dengan T awal. Artinya juga waktu akhir dikurang waktu awal. TF dikurang TI atau nanti juga di sebagian buku atau sebagian tulisan itu T2 dikurang T1. Karena juga mempengaruhi ya waktunya. Artinya kalau kita tadi contohkan ke gerak linier, ke ubin tadi ya, makin lama kita berjalan, setiap kotaknya pasti juga semakin lama juga kecepatannya. Jadi makin lama kita sampai berarti kecepatannya juga makin pelan kan gitu. Jadi di situ dia kecepatan atau V dalam gerak linear. Kemudian ada namanya percepatan. Percepatan itu dalam gerak linear disimbolkan dengan A, yaitu delta V dibagi dengan delta T. Nah, delta V ini juga kecepatan akhir dikurang kecepatan awal per waktu juga. Dan percepatan ini apa maksudnya? Jadi percepatan ini adalah perbandingan kecepatan per waktu. Jadi misalnya tadi kita ada di tadi ya ubin tadi 5 kotak. Nah, berapa lama sih atau berapa percepatannya kita ketika melewati setiap kotak itu. Nah, itu jadi setiap kotak itu kita berapa kecepatannya. Itu jadi maksud dari percepatan. Kalau kecepatan itu ya tadi dia per seluruhnya gitu kan. Tapi kalau percepatan tadi kecepatannya per kotak gitu. Berbeda dengan kecepatan yang tadi. Itu di dalam gerak linear. Dan dalam gerak melingkar atau kinematika rotasi juga memiliki konsep yang sama. Perlu konsep yang sama untuk benda bergerak secara melingkar. Seperti sebelumnya, perlu sebuah sistem acuan tetap, yaitu garis. Jadi, dan ini gunakan sistem koordinat polar. Jadi di dalam gerak linier, gerak kinematika rotasi atau gerak melingkar, nanti dia diperlukan sebuah acuan tetap seperti tadi karena harus ada titik ketetapannya supaya kita bisa ngitung. Jadi dalam ini ya di sini ketika kita ingin menghitung, ini ada contoh dari titik di sini. Ketika dia ingin berputar, nah itu kita tetapkan dulu titik tengahnya gitu atau jari-jarinya nanti. Yang mana nanti ini jadi sebuah jarak atau garis yang ini dimana dia harus tetap, artinya kan dia gerak melingkar. Jadi dia kalau misalnya
ada sebuah titik yang atau sebuah objek yang dia bergerak melingkar. Nah, ini ditentukan dulu titik tengahnya supaya dapat nanti garisnya. Yang mana ini sebenarnya juga jari-jari gitu kan ya. Dan dia ini tetap ya, kalau dia nggak tetap ya bukan melingkar namanya. Artinya kalau udah titik O-nya ini di sini digambarkan O atau 0 atau O nih, O itu dia harus tetap. Kalau dia nggak tetap ya nggak melingkar. Kalau misalnya O-nya ketika ini di sini, baru ketika bergerak O-nya pindah lagi di sini. Itu bukan gerak melingkar. Jadi kalau gerak melingkar tadi harus mempunyai sistem acuan tetap, yaitu garis, di mana garis itu juga ditarik dari titik yang dibentuk, yaitu O. Jadi setelah itu dapat dihitung tadi misalnya perpindahannya, kecepatannya, dan percepatannya. Sama juga nanti di gerak linier yang kita cari itu yaitu perpindahan, kecepatan, percepatan. Sama. Cuma di sini berbedanya bagaimana kalau itu tadi diterapkan di dalam gerak melingkar. Dan contoh ini juga banyak ya. Artinya gerak melingkar ini juga sudah diterapkan atau diaplikasikan di sehari-hari di dunia nyata, mungkin seperti gear gitu kan, atau lahar, mungkin bagaimana mempengaruhi sebuah kecepatan kendaraan seperti itu dari gear atau lahar, atau seperti apa namanya, rantai gitu ya, atau ya gear lah ya. Seperti itu. Kita lihat selanjutnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Nah, berbeda dengan gerak linier tadi yang dia hanya artinya dia gampang ya untuk menghitung perpindahan. Seperti tadi ketika kita contohkan di ubin atau di lantai ya kita tinggal ukur saja atau hitung antara ubin akhir atau lokasi akhir dikurang dengan lokasi awal, maka dapatlah perpindahannya seperti itu kan. Tapi kalau di gerakan melingkar atau kinematika rotasi, dia itu adalah yang dihitung perpindahan sudut. Kenapa sudut? Karena tadi kita udah buat acuan tetap O, misalnya kan tadi udah kita buat O, yang mana nanti dia itu selalu bergerak si titik P ini ya. Dan sementara dengan ketika udah dibentuk itu tadi kan di nama jadi sebuah jari-jari ya. Meskipun dia di sini juga bergerak gitu kan, tetap ditarik, tetap jari-jari gitu kan, semuanya tetap jari-jari namanya. Didapatlah si R tuh. Nah, ketika si P itu atau sebuah objek itu dia bergerak mutar gitu kan dari titik tengahnya O, nah pasti ini juga dia sebenarnya membentuk sebuah sudut gitu. Misalnya dia dari sini baru di sini namanya Q gitu, baru di sini R. Pasti itu dia selalu berubah-ubah sampai sini. Jadi itu sudutnya pasti selalu berubah dari kecil kecil sampai nanti makin besar gitu kan. Jadi yang dihitung itu adalah perpindahan sudutnya untuk dalam gerak melingkar atau kinematika rotasi. Setiap titik pada benda yang bergerak melingkar terhadap titik nol. Itu tadi ya, seperti tadi dia. Ketika titik itu atau objek itu bergerak melingkari terhadap titik nol. Yang mana tadi titik nol itu kita buat sebagai acuan tetap. Jadi namanya melingkar atau berputar, pasti dia tetap memutar gitu kan. Di situ dijadikan dia aturan tetap, acuan tetap si O, yang mana si P-nya itu atau objeknya itu atau titiknya itu memutari si O, berputar, melingkar terhadap O. Yang mana nanti kan ini dia terbentuk sebuah sudut seperti tadi yang berubah-ubah atau yang berpindah-pindah. Maka dicarilah dia perpindahan sudutnya. Secara umum sudut diukur dalam radian. Jadi dalam fisika atau dalam pelajaran kali ini
sudut itu diukur dalam bentuk radian. Mana nanti si sudut itu disimbolkan dengan theta ya. Yaitu S per R. Jadi S itu adalah panjang busur dan R itu adalah jari-jari. Nah, R itu tadi ya yang udah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya si R itu membentuk jari-jari dari titik O-nya. Dan S itu adalah panjang busur. Mana panjang busur itu nih dicontohkan dari titik awal, misalnya di sini Q, dari titik Q ke titik P, dan S itu ya yang melingkar ya, panjang busurnya. Dengan catatan, satu radian itu sama dengan 360 per 2pi. Jadi satu radian itu udah ketetapan umumnya menjadi 360 derajat dibagi 2pi. Kalau dibagi 2pi berarti jadi 57,3 derajat. Itu satu radian. Nah, itu ketetapannya. Jadi misalnya mau 0,5 radian, tinggal dikalikan aja. Atau 2 radian, tinggal dikalikan. Jadi tadi theta radian itu sama dengan pi per 180 derajat. Ya, jadi itu ya theta derajat. Jadi ini harus diingat bagaimana mengubah ke radian ya menjadi derajat seperti itu, dan kebalikannya dari radian menjadi derajat. Yang ingin jika ingin ada ditanyakan silahkan. Belum paham atau udah paham? Nah, kita lanjut perpindahan sudut. Perpindahan sudut didefinisikan sebagai sudut yang dibuat benda yang berotasi selama selang waktu tertentu. Jadi ketika benda itu berotasi dalam hitungan waktu ya, mungkin dalam nanti di sini dalam hitungan detik, karena waktu itu satuannya detik, maka berapa sih perpindahan sudut yang dialami dalam waktu tertentu, dalam beberapa detik atau dalam berapa detik tertentu, yaitu delta theta sama dengan theta F dikurang theta I. Dan ini juga nanti bisa di satu tulisan itu 2 ya. Artinya theta 2 dikurang theta 1. Theta akhir dikurang theta awal. Intinya ini yang akhir dikurang dengan yang awal. F dikurang I. Itu sama tadi seperti tadi delta T misalnya. T akhir dikurang T awal. Atau T2 dikurang T1 itu sama. Setiap titik dalam piringan mengalami perpindahan sudut yang sama dalam selang waktu tertentu. Jadi jadi tadi ya, artinya kalau misalnya dia ini ya titiknya P gitu kan, dia pasti nanti ketika terhadap O, dia pasti akan mengalami perpindahan sudut yang sama. Si tetanya ini dia selalu sama. Dan ketika nanti berputar lagi ya tetap itu juga gitu kan maksudnya. Si tetanya tetap sama. Tapi nanti dia berbeda kalau si P-nya itu berubah gitu. Padahal tapi seharusnya kan kalau dia udah melingkar si P-nya itu tetap dalam situ ya. Tapi kalau dia nanti P-nya dia berubah ya juga berubah si ininya, tetanya. Tapi secara besarnya itu nggak berubah ya, secara besar ininya, secara besar tetanya itu nggak berubah. Karena misalnya juga dia di sini, P-nya ya tetap segini juga dia nanti perpindahan sudutnya. Jadi tergantung dari titiknya, titik dan theta dan S-nya.
Jadi harus diketahui juga bahwasanya perpindahan sudut itu eh, mengalami perpindahan sudut yang sama dalam waktu tertentu. Jadi setiap titik dalam piringan mengalami perpindahan sudut yang sama dalam selang waktu tertentu. Ada juga kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu adalah laju atau apa di sini namanya sudah kita bahas juga sebelumnya, yaitu omega. Omega dari benda tegar adalah perbandingan dari perpindahan sudut dengan selang waktu. Jadi tadi ya, perpindahan sudut atau theta itu berapa berapa dari perpindahan sudut per selang waktu, artinya per detik itu berapa perpindahan sudutnya. Seperti ini ya, ada di sini titik T, titik TF dan TI gitu kan, T akhir dikurang T awal, baru di sini ada theta akhir, ini theta akhir, dari sini TF dikurang dengan TI, dan ada R-nya atau jari-jarinya. Jadi yang namanya kecepatan sudut nih, kecepatan sudut atau nanti dia, nah ini perbedaannya dengan si gerakan linier. Kalau dia gerakan linier itu adalah kecepatannya aja, jadi tinggal kita hitung aja kecepatannya, udah gampang gitu kan. Yaitu perpindahan per waktu. Nah, karena di sini dia gerak linier, gerak rotasi atau melingkar, maka kita yang hitung itu adalah perpindahan sudutnya, bukan perpindahan objeknya gitu. Jadi sudutnya yang dicari dengan selang waktu tertentu. Jadi, artinya dia dalam beberapa detik itu dapat berapa yang kecepatannya. Jadi dicari itu dinotasikan omega, yaitu theta akhir dikurang theta awal. Di sini ada theta akhir ya. Theta akhir, jadi dia misalnya di suatu waktu dia di sini, baru kemudian dia gerak melingkar berpindah ke sini. Yang kita cari itu ya theta akhirnya dikurang dengan theta awalnya. Yang ini dikurang yang ini. Besar sudut yang akhir dikurang dengan besar sudut yang awal. Dibagi dengan waktu. Artinya ya kita mau tahu kan kecepatannya berapa, pasti kita harus hitung waktunya gitu. Jadi waktu dia yang dihabiskan untuk berpindah dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu. Jadi dia T akhir TF dikurang dengan T awal TI. Jadi itu untuk menghitung kecepatan ya. Jadi bisa diingat-ingat nanti bagaimana cara menghitung kecepatan, khususnya kecepatan sudut di dalam gerak melingkar. Kita lanjut. Kecepatan sudut sesaat atau laju. Ini dia sesaat ya. Didefinisikan sebagai limit dari laju rata-rata dengan selang waktu mendekati 0. Itu dapat persamaannya omega limit delta theta per delta t dengan delta t menuju 0. Jadi dihitung atau nanti dimasukkan delta t-nya itu menuju 0 dari omega ya, atau kecepatan yang didapat. Satuan dari laju sudut adalah radian per sekon. Jadi mau dia kecepatan sudut atau kecepatan sudut sesaat, itu dia kecepatannya adalah radian per sekon. Laju sudut akan menjadi positif jika theta bertambah atau berlawanan arah dengan jarum jam, dan negatif jika berkurang atau searah dengan jarum jam. Jadi ini kan juga
bersifat vektor, artinya dia arahnya juga diperhatikan. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Percepatan sudut. Nah, ini kalau gerakan linier itu dinamakan dengan percepatan aja. Kalau di gerak melingkar atau gerak rotasi itu namanya percepatan sudut. Jadi dia memang erat kaitannya dengan sudut. Bagaimana jika benda awalnya diam dan kemudian mulai berotasi? Percepatan sudut rata-rata A atau alfa dari sebuah benda didefinisikan sebagai perbandingan antara perubahan laju sudut atau perubahan kecepatan sudut dengan selang waktu yang diperlukan. Jadi dia sama seperti tadi ya, di gerakan linier di percepatan aja, berapa kecepatan yang dibutuhkan ketika dia dalam satu ubin gitu. Jadi dalam satu ubin itu dapat kecepatannya itu berapa. Nah, kalau dia di percepatan sudut itu laju sudut dengan selang waktu. Artinya berapa sih kecepatan si sudut per waktunya gitu. Jadi hampir sama, cuma yang tadi di sini itu adalah kecepatan sudutnya, perubahan laju sudut atau kecepatan sudut. Jadi laju sudut atau kecepatan sudut itu sama ya, laju sudut atau kecepatan sudut. Dengan selang waktu yang diperlukan benda untuk mengalami perubahan laju sudut tersebut. Nah, jadi kalau katanya udah percepatan berarti dia udah per ya, berarti per waktu juga. Per waktu dia dapat berapa gitu kecepatannya. Kecepatan sudutnya itu per waktu dapat berapa. Jadi disimbolkan dengan alfa. Alfa yaitu omega F dikurang omega I, yang mana omega itu tadi adalah kecepatan ya, kecepatan sudut atau laju sudut. Itu juga bisa disimbolkan dengan delta omega, dan per TF dikurang TI atau delta T. Jadi dia kecepatan sudut akhir dikurang kecepatan sudut awal per waktu akhir dikurang waktu awal, atau sama dengan delta omega per delta T. Itu untuk percepatan sudut, dan satuannya itu adalah radian per sekon kuadrat. Kalau tadi laju atau kecepatan yaitu radian per sekon, kalau percepatan sudut adalah radian per sekon kuadrat. Hal yang sama percepatan sudut sesaat. Nah, tadi kita bahas juga kecepatan sudut sesaat, ini percepatan sudut sesaat yaitu alfa sama dengan limit delta omega per delta T dengan delta T menuju 0. Jadi hampir sama juga dengan si kecepatan sudut sesaat, tetapi di sini dia menggunakan kecepatan atau laju sudut, yang mana delta T-nya itu menuju 0. Karena dia sesaat gitu ya. Ada catatan? Tentang kinematika sudut. Ketika sebuah benda tegar berotasi terhadap suhu tertentu, tiap bagian dari benda memiliki laju sudut dan percepatan sudut yang sama. Jadi ketika benda atau titik ya, atau mungkin dicontohkan kayak pentil angin ya, pentil angin sepeda, kan itu ada jarak dari titik tengahnya gitu kan. Jadi tiap bagian dari benda memiliki laju sudut dan percepatan sudut yang sama. Jadi dia selalu sama kecepatan sudutnya terhadap si titik tengahnya itu, dan percepatan sudut yang sama. Artinya theta, omega, dan alfa tidak bergantung pada jarak, pada R, pada jari-jari. Nah, jadi si
jarak tiap bagian benda ke sumbu rotasi. Jadi tidak bergantung pada omega, pada kecepatannya, pada besar sudutnya, dan pada percepatannya tidak bergantung pada R. Jadi R itu nggak mempengaruhi besarnya si ini kecepatannya atau perpindahannya. Jadi nggak mempengaruhi jaraknya atau jari-jarinya terhadap tiga perhitungan ini. Ya itu ya. Ini terakhir ya mungkin tentang gerak linier dan gerak rotasi, perbedaan-perbedaannya, analogi perbedaannya. Kalau dia di gerak linier itu ketika ingin mencari kecepatan itu menggunakan V, yaitu V awal ditambah percepatan dikali T. Di VI kecepatan awal ditambah dengan PA tambah T, A kali T. Hampir sama juga di gerakan linier, di gerak rotasi atau gerak melingkar, dia itu ada kaitannya dengan sumbu tertentu, dengan percepatan sudutnya konstan. Jadi percepatan sudutnya selalu konstan. Yaitu omega sama dengan omega awal ditambah alfa dikali theta omega. Jadi mungkin di sini dia hitung kecepatan gitu. Kecepatan awal ditambah dengan alfa dikali alfa itu apa? Alfa itu percepatan sudut dan dikali waktu. Sama juga di sini itu theta, delta theta di sini adalah delta x atau jarak ya. Dan di sini delta theta yaitu omega awal dikali T ditambah setengah alfa T kuadrat. Hampir sama juga. Di sini cuman dia yaitu V. Tapi sebenarnya kan secara apa juga sama-sama kecepatan. Kalau di sini kecepatan sudut, kalau di sini kecepatan biasa. Kemudian ada omega kuadrat. Ini untuk mencari atau persamaan yang lain yang diturunkan menjadi omega kuadrat. Bisa juga di sini adalah V kuadrat. Itu sama dengan omega awal kuadrat ditambah 2 alfa delta theta. Dan V2 sama dengan V kuadrat sama dengan VI kuadrat ditambah 2A delta X. Jadi X itu tadi jarak ya, kalau ini jadi jarak sudut. Perpindahan sudut, ini perpindahan aja si X ya. Ya mungkin agak pusing ya. Pelan-pelan aja. Hubungan antara besaran sudut dan besaran linier. Kalau perpindahan, jadi udah dituliskan juga hubungan antara besaran sudut dan besaran linier itu ada turunannya, ada kaitannya, yaitu delta theta sama dengan delta S per L. S itu apa? S itu tadi jarak ya. Jadi jarak per jari-jari. Kemudian ada laju. Laju itu delta theta per delta T, yang mana sebenarnya delta theta ini sama delta T ini itu adalah omega. Jadi ini adalah omega, yaitu sama dengan 1 per R delta S per delta T. Dan delta S atau delta T ini juga sebenarnya dari V ya, atau kecepatan di gerakan linier. Jadi bisa diturunkan omega itu sama dengan 1 per R dikali dengan V. V itu adalah kecepatan. Dan omega itu adalah kecepatan sudut ya. Jadi 1 per R itu adalah jari-jari. Kemudian untuk percepatan yaitu adalah A di gerakan linier, A sama dengan alfa. Alfa itu apa? Alfa itu percepatan sudut tadi di gerak rotasi, alfa dikali dengan R. Kita lanjut.
Ini di sini ada keterangannya, setiap titik pada benda yang berotasi memiliki gerak sudut yang sama. Jadi sudutnya tadi ya hampir sama, tadi cuma ini pengulangan. Sudutnya selalu sama ketika ada sebuah benda atau objek yang berotasi atau memutar. Lalu yang kedua, setiap titik pada benda yang berotasi tidak memiliki gerak linier yang sama. Berbeda dengan gerak linier atau gerak lurus, di sini titik atau objek itu yang berotasi tidak memiliki gerak linier yang sama. Jadi selalu berbeda gerak liniernya atau gerak lurusnya. Jadi didapatlah turunan persamaan seperti yang ada di samping. Yaitu delta theta sama dengan delta S per R, kemudian omega sama dengan 1 per R dikali dengan V, atau A percepatan sama dengan alfa dikali dengan R. Lanjut, percepatan sentripetal. Sebuah benda yang bergerak melingkar, meskipun bergerak dengan laju konstan, akan memiliki percepatan karena kecepatannya atau arahnya itu berubah. Percepatan ini disebut dengan percepatan sentripetal. Percepatan ini bergerak ke arah pusat gerak. Jadi contohnya aja ya, mungkin ketika gerak berputar itu yang dia gerak yang ini ya, contohnya di sini, yang dia itu mungkin kalau dari sini ke bawah itu lebih cepat daripada ini ke atas gitu. Jadi karena dia banyak mempengaruhinya gitu. Jadi lebih cepat ketika ini ke bawah atau si VF-nya daripada si VI-nya gitu yang awalnya yang dia ke atas. Nah, maka itu disebut dengan sentripetal. Nah, meskipun dia bergerak dengan kecepatan yang konstan, tapi dia arahnya berubah gitu. Arahnya itu atau kecepatannya itu berubah karena sentripetal itu tadi, karena dia pusat ke dalam misalnya nih O-nya pusat gitu, pasti yang ini ke bawah tuh lebih cepat daripada ini ke atas gitu. Sama juga ya di sini B itu contohnya seperti ini juga. Percepatan sentripetal dan kecepatan sudut. Hubungan antara kecepatan sudut dan kecepatan linier itu gerak lurus ya, itu sama dengan V sama dengan omega dikali R. Percepatan sentripetal dapat juga dihubungkan dengan kecepatan sudut. Delta V per V itu sama dengan delta S per R, yang mana itu bisa diturunkan lagi atau disederhanakan menjadi delta V sama dengan V per R dikali dengan delta S. Dan A sama dengan delta V per delta T, maka A V per R delta S per delta T. Sehingga A, C itu sentripetal, sama dengan V kuadrat per R, atau A, C sama dengan omega kuadrat dikali R. Kan yang mana si V itu ya, atau si omega itu, si V itu jadi dia 1 V per R gitu ya. Jadi diturunkan jadi omega kuadrat. Ini contohnya aja ya, sama seperti ini ya, mungkin si mobil bergerak melingkar, dia pasti meskipun dia kecepatannya itu berubah gitu, dia tapi di satu titik ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat gitu, karena ada kaitannya dengan sudutnya itu bagaimana. Percepatan total, apa yang terjadi apabila kecepatan linier berubah? Dua komponen percepatan, yaitu komponen sentripetal dari percepatan bergantung pada perubahan arah
dan komponen tangensial dari percepatan bergantung pada perubahan kecepatan atau laju. Jadi di sini ada A itu percepatan sama dengan akar dari AT kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi ini percepatan di waktu tertentu gitu kan, ditambah A dari C, yaitu tadi apa sentripetal. Sifat vektor dari besaran sudut. Jadi karena dia perubahan arah gitu kan, seperti tadi contoh dalam ubin tadi kan arahnya juga mempengaruhi. Jadi dia bersifat vektor, dan begitu juga di gerakan melingkar ini atau gerakan rotasi ini. Seperti pada kasus linier, perpindahan kecepatan dan percepatan adalah vektor. Seperti tadi ya contohnya, seperti di ubin tadi kan dia arahnya juga mempengaruhi ke depan ke belakang gitu. Dan gitu juga di dalam sini di gerak rotasi, gerak melingkar. Dia itu gunanya apa? Untuk menentukan arah positif atau negatif. Cara yang mudah dengan menggunakan aturan tangan kanan. Genggam sumbu rotasi dengan tangan kanan. Kepalkan jari-jari searah dengan arah rotasi. Jadi ini kalau dia di sini ya, mutarnya kemari nih dalam ilustrasi, maka jarinya pun juga sama, si jari-jarinya kemari, yang mana ikut ya. Kemudian ibu jari atau jempol adalah dia yang menunjukkan arah omega atau arah sudutnya, kecepatan sudutnya. Jadi harus sama ya si tangannya ini dengan putaran si sumber rotasi. Jadi ketika ini dia memutar kemari, ya tangan kita harus seperti itu juga, seperti ini. Jangan kebalikannya gitu. Maka nanti si jempol dibuka dan disitulah arah dari omega atau kecepatan sudutnya. Gaya yang menyebabkan percepatan sentripetal. Nah, dia dalam percepatan ini juga ada kaitannya dengan gaya ya. Hukum 2 Newton mengatakan bahwa percepatan sentripetal diakibatkan oleh gaya. Mana sigma F atau total dari gaya itu sama dengan M dikali AC, massa dikali dengan percepatan sentripetal. Yang mana percepatan sentripetal itu juga diturunkan lagi jadi M dikali V kuadrat per R. F menyatakan gaya yang bekerja pada benda yang membuat benda mengikuti lintasan melingkar. Jadi dalam sini berlaku juga gayanya, yang mana itu F, yang dia nanti akan dinyatakan sebagai benda yang membuat benda itu mengikuti lintasan lingkarnya. Dan gaya gesek, belokan miring dan rata, tegangan gravitasi, dan tegangan pada tali dan gravitasi. Jadi dikatakan gravitasi juga mempengaruhi dari percepatan sentripetal. Ini yang terakhir sepertinya. Gerakan lingkaran horizontal. Berbeda ya seperti tadi, yang mana itu secara vertikal. Kalau tadi ya, misalnya titiknya itu di sini, titik pusatnya. Dan benda itu berputar sini aja gitu, melingkari atau berotasi sekitaran itu. Tetapi kalau dia horizontal, titiknya itu di sini gitu, bukan di sini, tapi dia ininya objeknya, titiknya itu memutar juga sama seperti sebelumnya.
tapi dia di sini titiknya itu horizontal di atas. Kemudian horizontal dari tegangan tali, ya dicontoh aja dari tegangan tali, menyebabkan percepatan sentripetal yaitu AC. Percepatan sentripetal itu sama dengan G dikali tan theta. Jadi dia itu dipengaruhi juga katanya oleh gravitasi dan tangensial dari jaraknya. Terakhir, gaya dalam kerangka acuan yang dipercepat. Bedakan gaya real dan gaya fiksi. Gaya sentrifugal adalah gaya fiksi. Gaya yang real selalu merepresentasikan interaksi antara benda. Jadi gaya yang real itu dia merepresentasikan bagaimana setiap benda itu bergerak gitu, atau interaksi antara benda. Ya, di sini ada contoh soal, mungkin kita bisa sama-sama kerjakan, atau mungkin ada yang mau ngerjakan. Gampang. Ini tentang contoh gerak apa ya, lingkaran ya, gerak melingkar ya, atau berotasi. Tengok, sepeda motor listrik yang sedang berotasi 100 putaran per menit, tiba-tiba dipadamkan. Nah, ini apa 100 menit ini itu adalah omega ya. Jadi omega itu sama dengan 100 rpm karena di sini per menit. Putaran per menit. Apa itu rpm? rpm itu adalah rotation per menit. Jadi omega diketahui 100 rpm atau putaran per menit, tiba-tiba dipadamkan. Nah, berarti jangan dulu dengan menggunakan perlambatan konstan 2 radian per sekon. Jadi di sini itu adalah alfa ya. Karena dia radian per sekon, dilambatkan sebesar 2 radian per sekon. Kuadrat pastinya, karena dia ini adalah percepatan. Percepatan apanya? Percepatan sudutnya. Nah, digerak rotasi atau melingkar itu adalah sudutnya ya. Kemudian pertanyaan pertama, berapa lama kemudian motor akan berhenti? Berarti yang di sini tanyaannya adalah T, karena dia waktunya. Berhenti, berarti di sini berhenti, kita dapatkan di sini W akhir, omega, mohon maaf, omega akhir itu sama dengan 0 karena dia berhenti. Nah, ini kita bisa cari seperti ini, omega sama seperti ini persamaannya ya. Ini yang ini. Yang ini, karena yang diketahui tadi alfa, yang dicari itu theta. Yang dicari itu T. Theta ya, maaf, T atau waktu. Dan mana tadi kita udah diketahui itu putaran per menit awalnya, kemudian percepatannya juga tadi udah. Nah, kemudian ini omega akhirnya juga diketahui. Jadi apa omega akhir yaitu 0. Kenapa 0? Karena dia berhenti di sini ceritanya. Karena dia berhenti, jadi omega akhir itu 0. Dan omega awal itu ada 100 rpm. Dan 100 rpm ini harus kita ubah dulu ke radian per sekon. Kenapa? Karena memang itu ketetapannya. Bukan pakai rpm. Jadi kita ubah dulu di sini omega sama dengan 100. Bagaimana cara mengubah ke rpm ke radian per sekon? Itu dikalikan 2pi. Tadi juga ada 2pi dikali dengan 360. Ya, 2pi dikalikan 2pi dikalikan 360. Tunggu. Mohon maaf, bukan 360 tapi 60 aja. 2pi per 60. Nah, maka jadi di sini
Bisa juga dikecili jadi pi per 30. Jadi 100 pi per 30. Jadi di sini omeganya sama dengan 100 pi per 30 radian per sekon. Atau di sini juga saya tulis sama dengan dibagi 10 jadi 10 per 3 ya. Nah, mungkin langsung hitung aja omega sama dengan omega awal, omega I ditambah alfa dikali dengan T. Yang kita cari itu T-nya ya. Jadi nanti tinggal kita ubah. W omega akhir itu 0. Kenapa 0? Karena dia berhenti. Yang mana kalau berhenti itu pasti kecepatan sudutnya itu 0 atau nggak ada gitu. Omega awalnya tadi itu pi per 10 pi per 3 ditambah dengan alfanya tadi 2, tapi karena jadi perlambat jadi min 2 dikali dengan T. Jadi ini min 2 karena diperlambat ya. Meskipun dari sini 2, tapi karena diperlambat jadi min 2. Nah, jadi ini kita ubah aja, ini kita pindah kemari. Jadi gini min min. Ini kan positif nih, baru pindah jadi min min. Min 2 T, atau bisa kita hapus min-minnya jadi 2T aja. 2T sama dengan 10 pi per 3. Itu dari mengapa dapat 10 pi per 3, yaitu berapa itu? 10 pi per 3 52 ya. Sekitar berapa ya, saya hapus. 10 pi per 3 itu Pak, nggak kedengaran, Pak. ya udah ya. Udah, Pak. Ya, makasih. Jadi yang soal selanjutnya itu menggunakan ini karena yang dicari itu adalah besar dari sudutnya. Besar sudut, berapa radian sudut yang ditempuh roda sebelum berhenti. Jadi kalau dia ini yang tadi diketahui adalah omeganya, berarti di sini kita hitung omega kuadrat sama dengan omega awal kuadrat ditambah 2 alfa dikali dengan theta. Nah, ini kita balik nanti karena yang diketahui itu adalah percepatan dan radian sudut awal dan radian sudut akhir, atau omega awal dan omega akhir. Omega awal itu adalah tadi ya, ini ya, 10 pi per 3
ditambah atau ini 0 ya, karena tadi dia berhenti ya, tujuannya itu berhenti, jadi sini 0 sama dengan ditambah 2, alfanya itu adalah min 2 dikali dengan theta, atau ya tetanya nanti dibalik, jadi nanti ini jadi min 4 theta 10 pi ini kuadrat ya, jadi 10 pi kuadrat, jadi dapatnya seperti ini nanti, theta sama dengan 10 pi dikuadratkan juga jadi 9 dikali 4 ya, dikali dengan 4 jadi 985,9 per 300 per 36, karena 3 per 36. Ini tadi ya 9 dikuadratkan jadi 9, baru ini dibagi, ini kan jadi min 4 sebenarnya, jadi gini min 4 pi, baru ini 9, baru ini 9 kan 3 kuadrat itu 9 dikali dengan min 4, atau dia dikali 4 karena dia pindah sama dengannya, jadi 9 dikali 4 jadi 36, jadi 985 per 90 dikali 3 per 36, 985,90 per 36. Nah, jadi di sini atau theta yang didapat yaitu sekitar 27,4 radian. Ya mungkin ini ya pertemuan kita pada hari ini mungkin agak sedikit sulit, tapi mungkin pasti bisa pelan-pelan dipelajari. Nanti juga ada tugas mandiri yang mungkin nanti bisa mengasah kemampuan kawan-kawan. Mungkin cukup sampai sini, waktu kita juga udah habis. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian ya, atau salah ucapan dan yang lain. Ada yang ingin ditanyakan mungkin sebelum saya akhiri, atau ada yang ingin didiskusikan? Dan ingat, ini juga terakhir, nanti minggu depan adalah UTS ya. Ya, ada yang ingin ditanya atau yang ingin didiskusikan? Kalau nggak ada sampai sini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah penyampaian atau yang lain. Akhir, jaga kesehatan, tetap semangat. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum, selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Terima kasih.